Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ria. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang prakata Kitab Mormon. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, ayo tonton terlebih dahulu agar pemahaman kita menyatu. Prakata ini mengajak kita untuk membaca kitab suci dengan hati yang terbuka, merenungkan pesan-pesannya, dan kemudian bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal, dalam nama Kristus, apakah kitab ini benar? Tujuan utamanya adalah memperoleh kesaksian yang datang melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita telusuri langkah-langkahnya dan bagaimana pengalaman rohani bisa menggugah iman kita. Pertama, membaca dengan niat hati. Ketika kita membaca Kitab Mormon, tidak sekadar mencari informasi, melainkan menyiapkan diri untuk bertemu dengan kebenaran yang lebih dalam. Dengan niat yang tulus, kita bisa menangkap nuansa kasih, ajaran tentang iman, harapan, dan pelayanan kepada sesama. Pembacaan yang jujur membantu kita melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam kitab itu relevan dengan situasi hidup kita, bagaimana kita menanggapi tantangan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kedua, merenungkan pesan. Refleksi adalah bagian penting dari perjalanan iman. Merenungkan ayat-ayat kitab tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kerangka moral dan spiritual kita. Ketika kita berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana ajaran itu diterapkan dalam keluarga, pekerjaan, dan komunitas, kita membuka pintu bagi transformasi batin. Refleksi yang diawali dengan kesediaan untuk berubah bisa menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang kebenaran yang dicari. Ketiga, doa dalam nama Kristus. Doa adalah sarana komunikasi dengan Bapa yang kekal. Melalui doa, kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk membimbing, meneguhkan, dan memberikan konfirmasi pribadi mengenai kebenaran kitab ini. Doa yang lahir dari iman bukan hanya permintaan, tetapi juga sikap keterbukaan terhadap jawaban ilahi. Dalam suasana doa, kita bisa merasakan damai yang melebihi pengertian manusia dan keyakinan yang semakin mantap. Keempat, kesaksian Roh Kudus. Jawaban yang kita terima dari proses ini sering datang sebagai damai, kepastian, atau dorongan untuk bertindak dengan kasih. Kesaksian Roh Kudus tidak selalu berupa kilatan dramatik. Kadang-kadang itu adalah kesunyian yang menenangkan hati, keyakinan yang tumbuh perlahan, atau dorongan untuk melayani sesama. Kesaksian ini bersifat pribadi dan unik bagi setiap orang. Namun, inti dari pengalaman rohani tetap sama, hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan, dan hidup yang setia. Saya pribadi pernah mendapati kepastian rohani melalui pola doa membaca merenungkan yang konsisten. Ketika saya membaca dengan hati terbuka dan berdoa dalam nama Kristus, damai meliputi jiwa saya. Jawaban Roh Kudus datang dalam bentuk kejernihan pikiran, dorongan untuk berbuat baik, dan rasa keyakinan bahwa kitab ini membawa terang bagi hidup saya. Pengalaman ini menguatkan harapan saya bahwa kebenaran tidak hanya bersifat teoretis, melainkan hidup dan berfungsi dalam keseharian kita. Jika konten ini menyentuh hati kalian, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Bagaimana doa, pembacaan, dan merenungkan pesan Kitab Mormon telah memperkuat iman kalian? Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti pembahasan-pembahasan rohani berikutnya. Like video ini jika kalian merasakan kedamaian atau jawaban yang kalian cari. Share video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin mendapat inspirasi dari pendekatan doa membaca merenungkan. Bersama-sama, mari kita dorong satu sama lain menuju kepastian rohani yang datang dari kasih dan kuasa Tuhan. Perjalanan iman adalah proses pribadi yang dipelihara oleh kasih Tuhan. Dengan membaca dengan jujur, merenungkan hal-hal penting, dan berdoa dalam nama Kristus, kita dapat mengalami kesaksian Roh Kudus tentang kebenaran Kitab Mormon. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai bertemu di video berikutnya.